Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 239. Dev, pedang pembunuh naga di tanganmu jelas merupakan pedang spiritual, dan juga memiliki kebijaksanaan spiritual. Aku khawatir akan sulit bagi pengrajin biasa ini untuk mengembalikan pedang pembunuh nagamu. Matt berkata sambil melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev. Apakah tidak mungkin? Tuan Hu berpengetahuan luas, Anda pasti pernah mengenal beberapa pengrajin ahli kan? Dev mulai menyanjung Matt. Matt tersanjung oleh Dev, dan dia sedikit lebih GR. Master pemurnian artefak, tentu saja aku mengetahuinya. Ratusan tahun yang lalu, ada sekte yang sangat kuat dalam memurnikan senjata, tetapi kemudian karena alasan yang tidak diketahui, sekte itu menghilang. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah bertemu seorang biksu tua yang telah berkeliling dunia, baru mengetahui ketika dia sedang mengobrol, bahwa dia sebenarnya adalah seorang pengrajin, dan dia juga seorang murid dari sekte yang telah menghilang selama ratusan tahun. Saya pikir dia membual waktu itu. Namun, setelah saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia menggunakan sepotong besi tua untuk menempa belati yang sangat tajam, saya sedikit percaya. Kata Matt. Lalu di mana biksu tua yang kamu sebutkan? Ayo kita cari dia sekarang. Dev buru-buru bertanya setelah mendengar ini. Sudah bertahun-tahun, saya tidak tahu di mana itu, tetapi dia pernah berkata bahwa biksunya ada di Kuil Lingin. Kata Matt. Oke, ayo pergi ke Kuil Lingin besok. Dev memutuskan untuk pergi ke pengrajin ahli yang disebutkan Matt. Akan sangat bagus jika dia bisa memperbaiki pedang pembunuh naga. Tanpa pedang pembunuh naga, Dev selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Keesokan harinya, Dev mengikuti Matt langsung ke Kuil Lingin. Kuil Lingin hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari Kyoto, dan dengan kecepatan Dev dan yang lainnya, hanya butuh beberapa jam untuk sampai ke sana. Di masa lalu, Kuil Lingin juga sangat makmur dengan dupa, dan ada banyak sekali orang yang datang untuk beribadah dan mempersembahkan dupa setiap hari. Tapi sekarang menjadi sangat sunyi, Dev dan Matt naik gunung, dan mereka tidak melihat siapapun di jalan. Ketika saya datang ke Kuil Lingin, saya menemukan bahwa Kuil Lingin sudah bobrok dan berdebu di mana-mana, seolah tidak ada yang tinggal di dalamnya. Melihat Kuil Lingin seperti ini, hati Dev menjadi dingin dalam sekejap. Ketika mereka berdua masuk ke Kuil Lingin, apa yang mereka lihat adalah rumput liar yang ditumbuhi rumput liar, di mana ada seorang biksu. Tampaknya pengrajin ahli yang saya temui sudah tidak ada lagi di sini. Melihat situasi di Kuil Lingin, Matt tahu bahwa tidak ada orang yang tinggal di sini sejak lama. Hei, Dev menghela nafas. Ayo pergi. Tepat ketika Dev dan Matt berbalik untuk pergi, napas tiba-tiba datang, diikuti oleh sosok yang menghalangi jalan mereka. Dev melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang yang menghalangi jalan mereka adalah seorang biksu tua yang mengenakan jubah biksu compang-camping dan wajahnya tertutup kotoran. Kalian berdua, karena kalian berada di sini di Kuil Lingin, mengapa kalian tidak membakar dupa? Apakah uang untuk persembahan sudah habis? Biksu tua itu berkata kepada Dev dan Matt. Matt memandang biksu tua itu dari atas ke bawah, lalu buru-buru berkata, Tuan, apakah Anda ingat saya? Kita bertemu sekali beberapa tahun yang lalu? Biksu tua itu memandang Matt, lalu menggelengkan kepalanya, biksu tua yang bepergian di awan. Ada banyak orang di dunia, bagaimana saya bisa mengingat semua? Tuan, tidak masalah jika Anda ingat atau tidak, kami datang untuk meminta bantuan Anda. Biksu tidak ingat Matt, Matt juga tidak ingat, tidak marah. Minta bantuan saya. Biksu tua itu terkejut, melihat saya seperti ini, apa yang bisa saya bantu? Tuan, saya tahu Anda adalah seorang ahli pengrajin. Teman saya memiliki pedang yang rusak, dan saya ingin untuk meminta master untuk memperbaikinya. Matt berkata langsung. Jadi begitu ya. Biksu tua itu sedikit mengangkat dahinya, itu hanya memperbaiki pedang. Aku bisa melakukannya, tapi bisakah aku mendapat manfaat? Tuan, selama kamu bisa membantuku memperbaiki pedang, apa yang kamu inginkan? Tidak masalah, bahkan jika saya membangun kembali Kuil Lingin ini, saya tidak punya masalah. Dev berkata dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini. Nadanya tidak kecil, tapi Kuil Lingin ini bukan milikku, apa yang dia lakukan untuk membangunnya kembali? Biksu tua itu menggelengkan kepalanya,
jika aku memperbaiki pedang untukmu, kamu perlu membantuku menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan siapa? Dev dan Matt bertanya pada saat bersamaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapapun yang kamu selamatkan, tetapi orang ini terkunci di ruang bawah tanah sekte api, dan kamu harus berjanji untuk membantuku menyelamatkannya, jangankan memperbaiki pedang untukmu, bahkan jika itu untuk membuat pedang untukmu, itu bukan masalah. Kata biksu tua itu. Sekte api? Dev dan Matt tertegun. Mereka belum pernah mendengar sekte seperti itu. Tuan, di mana sekte api yang Anda sebutkan? Saya belum pernah mendengarnya. Dev tahu segalanya tentang itu, apakah itu di dunia sekuler, dunia tersembunyi atau alam rahasia, dan dia belum pernah mendengar tentang sekte api ini. Kamu bahkan tidak tahu sekte api? Itu ada di lereng gunung puncak King Niu. Apakah kamu belum pernah mendengar sekte sebesar itu? Biksu tua itu menatap Dev dengan heran di wajahnya. Kali ini, Dev dan Matt bahkan lebih bingung, mereka tidak tahu di mana puncak King Niu. Tuan, Anda mengatakan bahwa puncak King Niu ini, kami belum pernah mendengarnya. Dev tampak tak berdaya. Kenapa kalian belum pernah mendengar tentang puncak King Niu? Puncak King Niu ini. Biksu tua hendak menegur Dev dan Matt. Tetapi seluruh tubuh biksu itu terkejut sesaat, seolah memikirkan sesuatu, dan kemudian air mata mengalir keluar, dan dia menangis. Tindakan biksu tua itu langsung membingungkan Dev dan Matt. Tuan, ada apa denganmu? Dev bertanya dengan hati-hati. Tapi biksu tua itu mengabaikan Dev sama sekali, dan terus menangis sendiri, yang membuat Dev sedikit terdiam. Setelah Dev dan Matt menyaksikan biksu tua itu menangis selama lebih dari 10 menit, biksu tua itu berhenti menangis. Tuan, kamu. Dev hendak bertanya, ketika biksu tua itu berbicara. Sekte pemurnian artefak yang saya sebutkan berada di alam surgawi dan manusia, itu sebabnya Anda belum pernah mendengarnya. Saya tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, saya telah jauh dari alam surgawi dan manusia. Itu sudah selama lebih dari 10 tahun. Biksu tua itu tampak sedih. Dev dan Matt tertegun mendengar kata-kata biksu tua itu. Apakah Anda dari dunia surgawi dan manusia? Dev sangat tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang dari dunia surgawi dan manusia di dunia sekuler ini. Biksu tua itu mengangguk, selama bertahun-tahun, saya selalu berpikir bahwa saya hidup di dunia surgawi dan manusia, dan saya tidak ingin meninggalkan dunia surgawi dan manusia selama bertahun-tahun. Tuan, Anda datang ke dunia sekuler dari dunia surga dan manusia. Bukankah itu akan ditekan oleh hukum langit dan bumi? Dev sangat terkejut, apakah biksu tua ini sama dengan dirinya, tidak takut dengan penindasan hukum surga dan bumi? Bagaimana saya tidak bisa ditekan oleh hukum langit dan bumi, tetapi untuk bertahan hidup, saya hanya bisa melakukannya. Sekarang lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan di bawah hukum langit dan bumi, kekuatan saya telah banyak mengalami kemunduran. Tapi metode pemurnianku itu tidak ditekan, jadi mudah untuk memperbaiki senjatanya. Biksu tua itu berkata dengan ringan. Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Anda datang dari dunia surga dan manusia ke dunia sekuler tanpa ragu untuk ditekan oleh hukum langit dan bumi? Dev sangat penasaran, mengapa biksu tua ini meninggalkan dunia surga dan manusia. Anda harus tahu bahwa di mata para bikhu di dunia sekuler ini, dunia surga dan manusia adalah surga, tempat impian semua bikhu. Hei! Ceritanya panjang, biksu tua itu menghela nafas, lalu melanjutkan. Dev dan Matt mendengarkan dengan tenang, dan baru saat itulah mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Biksu tua itu awalnya bukan seorang biksu, tetapi seorang pengrajin ahli dari sekte pemurnian artefak, bernama Palu Besi. Karena sekte pemurnian artefak adalah yang paling terkenal untuk membuat senjata magis, itu menjadi sasaran sekte api. Sekte api meminta sekte pemurnian artefak untuk membantu membuat senjata, tetapi karena sekte api adalah kultivator jahat. Karena sekte pemurnian artefak menolak, jadi mereka dimusnahkan, dan master dari sekte pemurnian artefak juga ditangkap. Master Palu Besi melarikan diri dengan senjata yang dimurnikan rahasia dari sekte pemurnian artefak, dan diburu oleh anggota sekte api. Dalam keputusasaan, Master Palu Besi hanya bisa merobek ruang dan waktu, dan melarikan diri ke dunia sekuler.
Dia lebih suka ditekan oleh hukum langit dan bumi daripada ditangkap oleh orang-orang dari sekte api. Dan orang-orang sekte api takut dengan hukum langit dan bumi, jadi mereka tidak mengejarnya, yang memungkinkan Master Palu Besi melarikan diri. Namun, Master Palu Besi hanya bisa mengembara di dunia sekuler, dan kemudian menjadi biksu di Kuilingin. Kemudian, karena bobroknya Kuilingin, dia menjalani kehidupan tanpa tempat tetap. Tapi dia tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan tuannya, itulah sebabnya Dev dan yang lainnya datang untuk menemukan Master Hammer, dan syarat yang diajukan oleh Master Palu Besi adalah untuk menyelamatkan orang. Dev mendengarkan narasi Tuan Palu Besi, dan sekarang dia menyadari bahwa dunia surga dan manusia sama sekali bukan negeri dongeng. Itu penuh dengan intrik dan perkelahian di mana-mana. Dari sudut pandang ini, Master Palu Besi ini juga cukup menyedihkan, dia telah mengembara di dunia sekuler selama bertahun-tahun sendirian. Setelah Dev dan Matt mendengarkan, mereka tidak berbicara lama sekali. Master Palu Besi juga jatuh ke dalam kesedihan. Setelah beberapa saat, Master Palu Besi menghela nafas panjang, lalu tersenyum dan berkata, "Melihat kalian berdua mendengarkan omelanku dengan sangat serius, aku tidak menginginkan apapun. Syaratnya, dengan kemampuanmu, tidak ada cara untuk menyelamatkan orang dari sekte pemurnian artefak. Senjata apapun yang ingin kamu perbaiki, keluarkan saja, aku akan memperbaikinya untukmu, dan kamu harus meninggalkan tempat ini." Master Palu Besi, pedangku retak. Tolong bantu aku untuk melihat apakah Anda bisa memperbaikinya. Setelah Dev selesai berbicara, dia meraihnya dengan tangan kanannya dan menahannya tangannya pedang pembunuh naga muncul. Saat pedang pembunuh naga muncul, Master Palu Besi tercengang, matanya membelalak, dan dia menatap pedang pembunuh naga di tangan Dev. Pedang pembunuh naga. Tuan Palu Besi berkata setelah melihatnya sebentar. "Tuan, bagaimana Anda tahu ini adalah pedang pembunuh naga?" Dev sangat terkejut. Pedang pembunuh naga ini awalnya adalah pedang spiritual yang ditempa oleh sekte pemurnian artefak saya. Saat itu, raja kami mengandalkan pedang pembunuh naga ini untuk membunuh 3 raja iblis. Lalu pedang itu menghilang. Sepertinya itu jatuh ke dunia sekuler, dan itu ada di tangan Anda, tetapi Anda bisa mendapatkan pedang pembunuh naga dan menjadi satu dengan pedang manusia, yang berarti Anda dan pedang pembunuh naga ini memang ditakdirkan. Kata Master Palu Besi. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak menyangka bahwa pedang pembunuh naga yang mengikutinya untuk bertarung di utara dan selatan sebenarnya adalah pedang roh yang ditempa oleh sekte pemurnian artefak. Mampu menempa pedang spiritual seperti pedang pembunuh naga menunjukkan bahwa kekuatan sekte pemurnian artefak ini tidak dapat diremehkan. Tuan, kalau begitu, lihat sekilas, pedang pembunuh naga ini mulai retak karena suatu alasan, dan tampaknya bertentangan denganku. Dev menyerahkan pedang pembunuh naga kepada Tuan Palu Besi. Biasanya, seharusnya tidak. Bahkan jika roh pedang dari pedang pembunuh naga rusak, bilahnya sangat keras dan seharusnya tidak mungkin ada retakan. Master Palu Besi mengambil pedang pembunuh naga dan mengamatinya dengan hati-hati. Segera, Master Palu Besi menemukan inti masalahnya. Roh pedang dari pedang pembunuh naga telah banyak meningkat di tanganmu, tetapi karena kekuatanmu terus meningkat, roh pedang dari pedang pembunuh naga belum menguat, jadi ketika kamu menggunakan pedang pembunuh naga, itu sulit bagi pedang pembunuh naga untuk menanggung aura yang kamu pancarkan. Dan pedang pembunuh naga tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhmu sekarang, kamu harus meningkatkan pedang pembunuh naga lagi. Master Palu Besi berkata kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengerti bahwa dia telah memperhatikan pertumbuhan kekuatannya sendiri, tetapi mengabaikan pertumbuhan pedang pembunuh naga dan roh pedang. Untuk menakut-nakuti Anda, kekuatannya tiba-tiba meledak begitu banyak. Ketika dia menyuntikkan kekuatan naga ke tubuh pedang pembunuh naga, pedang pembunuh naga itu sangat sulit untuk menahan, itu sebabnya ada dengungan gemetar. Tuan, apakah ada cara Anda dapat membantu saya memulihkan pedang pembunuh naga? Atau meningkatkan pedang pembunuh naga? Dev buru-buru bertanya kepada Master Palu Besi. Master Palu Besi menggelengkan kepalanya, jika itu adalah senjata biasa, saya dapat memperbaikinya untuk Anda, tetapi dengan kekuatan saya saat ini, tidak ada cara untuk memperbaiki dan meningkatkan pedang pembunuh naga ini. Dev langsung frustrasi ketika dia mendengarnya, apakah Anda hanya bisa melihat pedang pembunuh naga menjadi sampah yang tidak berguna? Master Palu Besi, karena pedang pembunuh naga ini ditempa oleh sekte pemurnian senjata Anda, mengapa Anda tidak dapat memulihkannya?
Matt bertanya dengan bingung. Pedang spiritual seperti pedang pembunuh naga. Jika kamu ingin memperbaiki atau meningkatkannya, kamu tidak dapat mengandalkan seorang penyuling saja. Kamu tidak tahu cara memperbaiki senjata, jadi kamu tidak tahu langkah-langkahnya. Itu dibuat dengan menempa? Bisakah Anda bayangkan bagaimana roh pedang dalam pedang roh ini dihasilkan? Kata Master Palu Besi. Bagaimana itu bisa ditempa? Dev dan Matt bertanya serempak. Keduanya sangat ingin tahu, lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang pemurnian, dan hanya ada sedikit master pemurnian di dunia sekuler atau di dunia rahasia. Senjata magis yang digunakan oleh beberapa orang diperoleh dengan menjelajahi beberapa runtuhan atau menggali harta karun, dan tidak dipalsukan oleh orang lain. Jadi tidak ada yang memikirkan bagaimana senjata ini ditempa, dan bagaimana roh pedang dalam pedang roh muncul. Di sekte pemurnian senjata kami, ada danau suci yang disebut danau pencucian pedang. Pedang yang ditempa harus melewati danau pencucian pedang, dipelihara oleh energi spiritual di kolam, dan perlahan membentuk roh pedang di danau pencucian pedang. Namun, tidak semua pedang dapat menghasilkan roh pedang. Beberapa pedang akan rusak setelah ditempa dan ditempatkan di danau pencucian pedang. Dan itu adalah pedang yang tidak berguna. Seperti pedang pembunuh nagamu, jika kamu ingin memperbaiki atau meningkatkannya, kamu perlu merendamnya di danau pencucian pedang dan menambahkan teknik pemurnianku. Tuan Palu Besi berkata, kalau begitu ayo pergi ke danau pencucian pedang dan mengembalikan pedang pembunuh nagaku? Dev bertanya. Master Palu Besi memandang Dev seperti orang bodoh. Ini adalah dunia sekuler, dan danau pencucian pedang ada di dunia surga dan manusia. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Saya telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan kekuatan saya sudah berkurang dan banyak ditekan. Ruang dan waktu, jalan dari dunia sekuler ke dunia surga dan manusia telah dibuka. Pergi ke dunia surga dan manusia, aku khawatir itu akan sangat sulit. Matt juga berkata. Dev terdiam. Setelah beberapa saat merenung, dia berkata kepada Tuan Palu Besi. Tuan, jika saya dapat membuka jalan dari dunia sekuler ke dunia surga dan manusia, dapatkah Anda membawa kami ke danau pencucian pedang? Bisakah kamu membuka jalan dari dunia sekuler ke dunia surga dan manusia? Master Palu Besi memandang Dev dengan tak percaya. Jangan bercanda, meskipun kekuatanmu tidak lemah, tetapi jika kamu ingin membuka jalan dari dunia sekuler ke dunia surga dan manusia, itu tidak akan mungkin. Master Palu Besi sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Tuan Palu Besi, Anda baru saja mengatakan bahwa jika saya membuka lorong, bisakah Anda membawa kami ke sana? Dev bertanya dengan wajah serius. Tentu saja bisa. Setelah bertahun-tahun, saya ingin kembali dan melihat-lihat. Jika saya benar-benar dapat kembali ke dunia surga dan manusia, saya tidak akan pernah pergi lagi. Bahkan jika saya tertangkap oleh sekte api, aku tidak akan pergi. Master Hammer mengangguk dan berkata, Dev, bisakah kamu benar-benar membuka jalan menuju alam manusia surgawi? Jangan bercanda, jika kamu tidak cukup kuat dan ingin membuka paksa jalan menuju alam manusia surgawi, aku khawatir kamu akan menderita serangan balik. Matt memperingatkan Dev. Aku akan mencobanya, itu harus berhasil. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan busur Raja Dewa. Ketika senjata busur Raja Dewa dikeluarkan, Master Palu Besi tercengang. Ini adalah busur Raja Dewa, senjata paling berharga di dunia surga dan manusia, bagaimana mungkin ada di tanganmu? Aku mendengar bahwa busur Raja Dewa disegel di lembah kematian. Banyak orang ingin mendapatkan busur Raja Dewa, tetapi mereka semua kembali dengan sia-sia. Mengapa busur Raja Dewa ini ada di tanganmu? Apa yang terjadi? Siapa kamu? Saat Tuan Palu Besi melihat busur Raja Dewa, dia tertegun. Jelas tidak ilmiah bahwa senjata yang begitu berharga dari dunia surgawi dan manusia akan muncul di dunia sekuler. Aku juga mendapatkannya secara tidak sengaja. Dev tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya melihat Dev meraih tali busur, dan kemudian semua kekuatan pola Dao di tubuhnya meledak. Busur Raja Dewa ditarik, dan cahaya di langit dan bumi mulai menyatu menuju busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa memancarkan kekuatan isap yang sangat besar, seolah menyerap semua kekuatan di sekitarnya. Sinar cahaya memadat dan segera berubah menjadi anak panah yang menyilaukan. Cahaya keemasan menyinari seluruh langit dengan menyilaukan.
Segera, cahaya keemasan dari anak panah menjadi semakin lemah, dan secara bertahap berubah menjadi bentuk batu geokristal transparan. Aura yang memancar dari anak panah memenuhi mata Matt dan Master Palu Besi dengan ngeri. Mereka belum pernah merasakan aura yang begitu menakutkan sebelumnya. Dev mengertakkan gigi, dan dengan kuat menggenggam tali busur, keringat dingin di dahinya terus berjatuhan. Kedua kaki Dev mulai bergetar, tetapi Dev tidak melepaskan tali busurnya, dan masih bertahan, karena dia tidak tahu apakah panahnya sendiri dapat membuka jalan menuju dunia surga dan manusia, jadi dia harus melakukannya. Berjuang keras. Lakukan yang terbaik. Melihat Dev seperti itu, Matt dan Master Palu Besi menjadi gugup. Apa? Dev meraung. Suara memekakan telinga mengguncang Matt dan Master Palu Besi begitu hebat hingga gendang telinga mereka sakit. Suara mendesing. Dev dan Matt tertegun. Dev melepaskan tali busurnya, dan anak panah transparan itu melesat ke udara dalam sekejap. Anak panah yang cepat merobek udara, membuat suara menusuk yang tajam. Dev pingsan dan duduk di tanah, terengah-engah. Dev, kamu baik-baik saja. Matt bergegas maju untuk membantu Dev. Dev menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Setelah selesai berbicara, Dev menatap anak panah dengan tajam, hatinya penuh ketegangan. Diiringi oleh anak panah yang terbang semakin tinggi, tiba-tiba terjadi ledakan, suara ledakan dahsyat terdengar jelas bahkan ratusan mil jauhnya. Dan dengan suara ledakan, ada putaran dan getaran di kehampaan, dan lubang hitam perlahan terbentuk. Lubang hitam pada awalnya sangat kecil, dan kekuatan di sekitar lubang hitam juga sangat lemah. Perlahan, lubang hitam menjadi semakin besar, dan di dalam lubang hitam, pusaran yang bergolak terlihat jelas. Kekuatan besar di lubang hitam menyedot Dev dan yang lainnya ke dalam lubang hitam. Ini berhasil, aku tidak menyangka akan berhasil. Lubang hitam, pusaran yang bergolak terlihat jelas. Master Palu Besi memandangi lubang hitam di depannya dengan tak percaya. Ada air mata di mata Master Palu Besi, dia telah terperangkap di dunia sekuler selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia surgawi dan manusia. Tuan Palu Besi, ayo pergi, aku tidak tahu berapa lama lubang hitam ini bisa bertahan. Dev berkata kepada Tuan Palu Besi. Master Palu Besi mengangguk, diikuti oleh Dev dan yang lainnya, melompat, dan tersedot oleh lubang hitam. Dev dan yang lainnya hanya merasakan tubuh mereka berguling-guling di arus yang bergejolak, dan mereka tidak tahu apa-apa ketika mata mereka menjadi gelap. Ketika mereka terbangun, mereka menemukan bahwa mereka sudah berada di pegunungan yang luas dengan hutan lebat dan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Di mana kita? Sudahkah kita mencapai dunia surga dan manusia? Melihat pepohonan yang menjulang tinggi di sekitarnya, Matt bertanya dengan ekspresi kosong. Dev juga tampak linglung. Meskipun dia pernah ke alam manusia surgawi, dia hanya membunuh mayat hidup di lembah kematian, dan dia belum pernah ke tempat lain sama sekali. Sekarang mereka hanya bisa mendengarkan Master Palu Besi. Bagaimanapun, Master Hammer berasal dari dunia surga dan manusia, jadi dia harus tahu sesuatu tentang dunia surga dan manusia. Saya melihat Master Palu Besi mematahkan beberapa dahan dari pohon dan menancapkannya ke tanah, lalu menggambar beberapa sosok aneh dengan tangannya, dan kemudian pantulan dahan mulai bergerak perlahan. Setelah menonton dengan hati-hati untuk beberapa saat, Master Palu Besi mengerutkan kening dan berkata, "Sial, kenapa kita diteleportasi ke alam Yaozu? Kita harus segera pergi." Setelah selesai berbicara, Master Palu Besi buru-buru menghancurkan sosok yang dia gambar dengan kakinya, dan pergi bersama Dev dan Matt. Tuan Palu Besi, apa batas klan monster? Mungkinkah ada monster di hutan gunung ini? Dev bertanya dengan bingung. Gerak, yang mengejutkan Lukas. Dunia surga dan manusia ini berbeda dengan dunia kehidupan sekuler. Dunia surga dan manusia terbagi menjadi 3 ras utama, ras manusia, ras iblis, dan ras monster. Setiap ras memiliki alam kehidupannya sendiri. Meskipun setiap ras memiliki konflik dari waktu ke waktu, mereka tidak berperang, dan mereka memiliki kesepakatan satu sama lain. Selama bertahun-tahun, dunia surga dan manusia telah damai. Namun, saya belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak tahu apakah ada perubahan baru di dunia surga dan manusia. Tempat kita saat ini adalah milik klan iblis. Lebih baik pergi sesegera mungkin untuk menghindari masalah yang tidak perlu.
Sementara Master Palu Besi menjelaskan dunia surga dan manusia kepada Dev, dia segera keluar dari hutan. Mereka bertiga berjalan untuk waktu yang tidak diketahui, dan akhirnya berjalan keluar dari hutan yang luas, dan kemudian sampai di kaki gunung. Tuan Hammer, seberapa jauh kita dari puncak banteng hijau yang Anda sebutkan? Dev bertanya pada Tuan Hammer. Tidak jauh, masih ada lebih dari 30.000 mil. Tuan Palu Besi berkata. Ketika Dev dan Matt mendengar ini, mereka hampir kehilangan nafas. 30.000 mil? Tidak jauh? Master Palu Besi, seberapa besar dunia manusia surgawi? Tanya Dev. Aku tidak tahu persis seberapa besar itu, tapi pasti ratusan kali lebih besar dari dunia sekulermu. Master Palu Besi berkata. Ratusan kali? Dev dan Matt terkejut lagi, mereka tidak pernah menyangka bahwa dunia surga dan manusia akan menjadi begitu besar. Jika mereka terburu-buru, meskipun kekuatan mereka dapat terbang melawan angin, meskipun demikian, mereka akan membuang banyak waktu di jalan. Master Palu Besi sepertinya melihat keraguan kedua orang itu, jadi dia berkata, di dunia surga dan manusia, banyak orang mengetahui formasi teleportasi, jadi mereka tidak terlalu bergantung pada berjalan, dan ada begitu banyak master di dunia surga dan manusia, orang-orang ini menggunakan formasi teleportasi. Satu pemikiran dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Ya, orang-orang di dunia surga dan manusia hampir abadi. Apalah arti jarak ini? Kata Matt. Di mata Matt, dunia surga dan manusia adalah dunia yang abadi, dan orang-orang di dunia surga dan manusia semuanya abadi. Setelah mendengar kata-kata Matt, Master Palu Besi tersenyum dan berkata, orang-orang di dunia surga dan manusia tidak berbeda dengan dunia sekuler Anda. Tidak semua orang di dunia celestial adalah master, dan dunia celestial hanyalah ruang dan waktu lain, dan tidak ada yang abadi di dunia surga dan manusia. Yang benar-benar abadi adalah seseorang yang dapat melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu sesuka hati dan mencapai dunia manapun sesuka hati. Jangan berpikir terlalu berlebihan tentang dunia surga dan manusia. Kata-kata Master Palu Besi membuat Dev merasa sedikit tertegun sejenak. Orang harus tahu berapa banyak biksu di alam rahasia mencoba yang terbaik untuk menerobos kehampaan untuk mencapai dunia surga dan manusia. Pada akhirnya, menurut Master Palu Besi, dunia surga dan manusia sebenarnya sama dengan dunia sekuler, adalah dunia biasa. Dev jelas tidak percaya ini. Lagi pula, dalam kognisi Dev, seharusnya berbeda di alam manusia surgawi. Lagi pula, monster-monster itu sangat kuat, dan mereka semua berasal dari alam manusia surgawi. Master Palu Besi juga tidak menjelaskan, tetapi melanjutkan perjalanannya dengan Dev dan Matt. Tetapi ketika mereka bertiga hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar raungan monster. Ketiganya mencari raungan itu dan menemukan monster bergegas keluar dari hutan. Di depan monster itu, seorang gadis yang baru berusia 17 atau 18 tahun, dengan keringat dingin di dahinya dan darah di tubuhnya, mati-matian berjuang untuk bisa melarikan diri. Menilai dari aura yang terpancar dari gadis itu, dia hanya berada di alam Naschen Soul. Kekuatan semacam ini tidak dianggap sebagai master di dunia sekuler. Dev tidak mengerti bagaimana ada orang dengan kekuatan alam yang begitu rendah di tempat-tempat seperti alam manusia surgawi. Monster di belakang gadis itu jelas lebih kuat dari gadis itu, dan kecepatannya juga jauh lebih cepat. Ia akan mengejar gadis itu. Gadis itu tampak panik, setelah melihat Dev dan mereka bertiga, dia sedikit terkejut, lalu berteriak, "Tolong, tolong!" Gadis itu mengubah arah dan berlari menuju Dev dan yang lainnya. Melihat hal ini, Dev hendak menyelamatkannya, tetapi dihentikan oleh Tuan Palu Besi. Jangan khawatir, di dunia surga dan manusia, lebih baik jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Orang-orang di dunia surga dan manusia tidak sebaik yang kau kira. Dev memandang Master Palu Besi dengan heran, tidak mengerti arti dari kata-kata Master Palu Besi, tetapi saat Master Palu Besi menghentikannya, monster itu telah menyusul gadis itu. Setelah raungan, monster itu bergegas menuju gadis itu. Melihat Dev dan yang lainnya tidak datang untuk menyelamatkan, gadis itu hanya bisa menggertakkan giginya, memegang pedang yang sudah rusak, dan menebas monster itu dengan ganas. Di satu sisi tubuh monster itu, ia langsung menghindari serangan gadis itu, dan kemudian menampar gadis itu dengan keras dengan cakar besarnya, membuat gadis itu terbang.
Segera setelah itu, monster itu melompat ke depan dan menyerang gadis itu, tetapi gadis itu tampak putus asa saat ini, dan hanya bisa menutup matanya tanpa daya, menunggu kematian datang. Mulut berdarah binatang buas itu telah mencapai gadis itu, dan gadis yang tersedak oleh bau darah yang kental itu terus muntah. Melihat ini, Dev tidak tahan lagi, dan langsung mengabaikan nasihat Master Palu Besi, menjentikkan jari kanannya, dan cahaya keemasan langsung menuju monster itu. Monster itu terkena cahaya keemasan, dan setelah mengaum, ia jatuh ke tanah dan mati seketika. Dengan kekuatan Dev saat ini, dia hanya perlu melambaikan tangannya untuk menghadapi monster level ini. Monster itu sudah mati, tetapi gadis itu tampak bingung, dan perlahan bangkit karena terkejut. Terima kasih semuanya. Gadis itu dengan malu-malu mengikuti Dev untuk berterima kasih padanya. Tapi saat ini, ada semburan raungan tidak jauh, disertai dengan getaran di tanah. Itu rusak, sejumlah besar monster datang ke sini, ayo pergi. Master Palu Besi merasakan getaran bumi, mengerutkan kening dan berkata, gadis, cepat lari, ada banyak monster yang akan datang ke sini. Dev memberitahu gadis itu, dan setelah selesai berbicara, dia berencana untuk pergi bersama Master Palu Besi. Tapi gadis itu tiba-tiba menoleh, dan segera meraih monster yang baru saja mati itu dengan kedua tangannya, dan membawanya di punggungnya dengan sekuat tenaga. Terlihat bahwa gadis itu sedang berjuang, dia mengertakkan giginya dan membawa mayat monster itu di punggungnya, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Melihat ini, Dev sangat terkejut, dia tidak mengerti mengapa gadis itu lari menyelamatkan diri sambil membawa mayat monster itu di punggungnya. Gadis, cepat buang tubuh monster ini dan lari untuk hidupmu, atau kamu akan dikejar oleh monster dalam jumlah besar. Dev berkata pada gadis itu. Tapi gadis itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan melangkah maju dengan putus asa, tubuhnya sudah berlumuran keringat dan darah. Merasa bahwa sejumlah besar monster semakin dekat, Dev tidak tahan melihat gadis itu dimakan oleh monster itu, jadi dia melangkah maju dan meraih bahu gadis itu dengan satu tangan, lalu melompat, dan keluar ratusan meter dalam sekejap. Setelah Dev melarikan diri dengan gadis itu sejauh puluhan mil, dia berhenti. Master Palu Besi memandang Dev dengan ketidaksenangan. Kamu gadis kecil, kenapa kamu bahkan tidak memperdulikan hidupmu sendiri karena mayat monster ini? Matt melangkah maju dan menegur gadis itu. Melihat tatapan garang Matt, gadis itu menggigit bibirnya, matanya penuh keluhan, dan akhirnya dia menangis. Kali ini, Matt tertegun sesaat, sedikit bingung. Aku ingin mayat monster ini untuk ditukarkan dengan koin roh. Ini untuk nenekku berobat. Nenekku sakit, jika tidak, aku tidak akan datang ke pegunungan ini sendirian untuk berburu monster. Gadis itu menangis dengan sangat sedih. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Gadis kecil, jangan menangis, di mana kamu tinggal, kami akan membawamu kembali. Melihat gadis kecil itu menangis, Dev sangat sedih, dan dia mengambil risiko berburu monster karena dia ingin menemui dokter untuk neneknya, jadi dia memutuskan untuk mengirim gadis kecil itu pulang. Keluargaku tinggal di desa Dashi tidak jauh. Gadis kecil itu menunjuk ke barat dan berkata, oke, ayo pergi sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, dia melirik Matt dan berkata, Tuan Hu, bawa mayat monster ini di punggungmu. Mengapa saya yang harus membawanya? Matt terkejut. Siapa yang menyuruhmu menakut-nakuti orang sampai menangis, tentu saja kamu harus membawanya. Kata Dev sambil tersenyum. Matt memutar matanya, dia hanya bisa menjangkau dan mengambil mayat monster-monster itu. Master Palu Besi, ayo kirim gadis kecil ini kembali dulu, lalu pergi ke puncak King Neo. Dev berkata kepada Master Palu Besi. Hei, Master Palu Besi menghela nafas, aku menghentikanmu bukan karena aku kejam, tetapi karena kamu tahu terlalu sedikit tentang dunia surga dan manusia. Tahukah kamu apa hal yang paling menakutkan di dunia surga dan manusia? Hal yang paling menakutkan di dunia surga dan manusia bukanlah setan atau monster. Hal yang paling menakutkan adalah hati manusia. Banyak orang sering mati bukan di tangan setan atau monster, tetapi di tangan kerabat terdekat mereka sendiri. Kamu harus tahu bahwa di hadapan kepentingan mutlak, tidak ada yang tidak bisa dikhianati. Manusia jauh lebih menakutkan daripada setan dan monster. Tuan Palu Besi, Anda terlalu khawatir.
Meskipun beberapa orang sangat jahat, saya merasa masih banyak orang baik. Ayo kirim gadis kecil itu kembali dulu. Setelah Dev selesai berbicara, dia membiarkan gadis kecil itu memimpin jalan dan langsung pergi ke desa Dashi. Setelah Dev dan yang lainnya berjalan sebentar, gadis kecil itu tiba-tiba menunjuk dan berkata, "Desa Dashi ada di depan, terima kasih, aku bisa kembali sendiri." Kata gadis itu, mengambil mayat monster itu dari tangan Matt. Membawanya, lalu menuju ke desa Dashi tidak jauh. Matt tercengang, dan menatap gadis itu dengan bingung, gadis kecil ini terlalu kasar. Kita menyelamatkannya dan mengirimnya kembali, tetapi dia bahkan mengundang kita ke rumahnya untuk minum air. Dev berkata hal yang sama. Agak kaget, gadis ini tidak terlihat seperti orang yang tidak sopan, bagaimana dia tidak mengundang mereka ketika mereka tiba di pintu masuk desa? Di dunia surga dan manusia, ada rasa aman yang kuat di antara orang-orang. Orang asing tidak diizinkan memasuki desa sekecil itu. Tuan Palu Besi melihat keraguan Dev dan Matt, jadi dia menjelaskan situasinya. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang-orang di dunia surga dan manusia memiliki kewaspadaan yang begitu tinggi. Tapi karena gadis itu tidak mengundang, Dev dan yang lainnya tidak bisa memaksa ke rumahnya untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak perlu. Sekarang gadis itu tidak dalam bahaya, Dev berencana untuk pergi ke puncak King Neo. Tapi saat Dev dan yang lainnya hendak pergi, tiba-tiba 7 atau 8 pria kuat yang mengenakan pakaian kulit binatang dan memegang senjata mengepung Dev dan yang lainnya. Dev melirik orang-orang ini, dan menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini tidak terlalu kuat, mirip dengan gadis tadi. Tapi permusuhan di mata orang-orang ini membuat Dev sangat bingung. Dia tidak memiliki musuh di dunia surga dan manusia, lalu bagaimana mungkin orang-orang ini sangat membencinya? Kamu siapa? Mengapa kamu menyelinap ke desa Dashi kami? Salah satu pemuda dengan pisau besar bertanya kepada Dev dan yang lainnya dengan tajam. Kami mengantar seorang gadis kembali, dan dia berasal dari desa Dashi Anda, itu sebabnya kami datang ke sini. Dev menjelaskan. Mengawal gadis dari desa Dashi kami kembali? Pemuda itu sedikit mengernyit. Kakak Li, jangan dengarkan omong kosongnya, kupikir mereka adalah mata-mata dari desa daging, datang untuk mencari informasi. Mereka yang menyelidiki situasi di desa Dashi kita harus menangkap mereka terlebih dahulu. Seorang pria yang kuat berkata kepada pemuda itu dengan ekspresi marah di wajahnya. Setelah pemuda itu memandang Dev dan mereka bertiga beberapa kali, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pertama tangkap mereka bertiga dulu." 7 atau 8 orang kuat akan melangkah maju, menangkap Dev dan yang lainnya, dan Matt melihat orang-orang ini, mencubit jarinya, dan siap menyerang. Orang-orang ini tidak membutuhkan Dev untuk melakukannya, dan cukup Matt dapat dengan mudah mengatasinya sendiri. Tetapi pada saat ini, baru saja gadis yang pergi tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Kakak Ali, jangan lakukan apa-apa, mereka mengantarku kembali." Gadis itu berlari sambil berteriak, dan berhenti di depan Dev dan yang lainnya, mencegah 7 atau 8 orang berjalan. Orang kuat itu menyerang. "Saudari Yanina, apa yang terjadi?" Ali bertanya pada gadis itu. Gadis itu buru-buru menjelaskan situasinya secara detail, lalu meminta Ali dan yang lainnya untuk melihat monster yang terbunuh. Ketika mereka melihat mayat monster itu, orang-orang ini mempercayai kata-kata gadis itu. Tapi Ali jelas tidak menghilangkan keraguan dan pemusuhannya terhadap Dev dan yang lainnya. Ali berkata kepada Dev dan yang lainnya, "Tidak perlu, kami punya hal lain, jadi jangan repot-repot." Setelah kejadian ini, Dev tidak ingin pergi ke desa Dashi untuk menyia-siakan waktu, apalagi pihak lain masih memusuhi mereka dengan jelas, jadi tidak ada ruang untuk berteman sama sekali. Setelah Ali selesai berbicara, beberapa orang kuat lainnya menghalangi Dev dan jalannya. Tampaknya Dev dan yang lainnya akan pergi jika mereka bisa pergi, atau mereka akan bisa pergi jika mereka ingin. Ketika Matt melihat ini, dia langsung menjadi marah, meskipun ini adalah dunia surga dan manusia. Tetapi melihat orang-orang berkekuatan rendah di depannya, Matt dapat menghancurkan mereka dengan satu tangan, bagaimana mungkin dia masih merasa terancam? Tepat ketika Matt ingin melakukan sesuatu, dia dihentikan oleh Dev, dia tidak ingin Matt menyakiti orang sesuka hati di dunia surga dan manusia.
Tapi Master Palu Besi tersenyum ringan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sepertinya sengaja mencoba membuat Dev merasakan permusuhan antara manusia di alam manusia surgawi. Oke, kami akan pergi bersamamu. Dev mengangguk setuju dengan Ali. Kemudian sekelompok orang berjalan menuju desa Dashi. Desa Dashi adalah desa kecil dengan hanya 100 keluarga. Ada formasi di sekitar desa, yang sepertinya untuk bertahan melawan monster. Ada 2 menara di sisi barat desa, tingginya hanya belasan meter, dan ada orang yang menjaganya, dan ada orang yang menjaga dengan senjata di depan gerbang. Dev melihat desa kecil di depannya, tapi masih dijaga ketat, dia tidak tahu kenapa. Ali memimpin Dev dan yang lainnya masuk melalui pintu, dan banyak orang menyapa Ali setelah melihatnya. Dan ketika mereka melihat Dev dan yang lainnya, mereka semua menunjukkan ekspresi ingin tahu, bahkan ada beberapa anak yang mengikuti Dev dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah monster, dan menatap Dev dan yang lainnya dengan hati-hati. Tingkah aneh penduduk desa membuat Dev semakin penasaran dengan desa batu besar ini, dan berapa banyak desa seperti ini yang ada di dunia langit dan bumi. Awalnya, Dev berpikir bahwa alam manusia surgawi dipenuhi dengan master seperti awan dan biksu berjalan di mana-mana. Tetapi sekarang melihat desa Dashi, itu benar-benar berbeda dari alam manusia surgawi yang dia bayangkan. Saudari Yanina, biarkan sang tua menangani mayat monster ini. Aku akan membantumu membawa kulit binatang dan pil hewan ke kota dan menjualnya besok, lalu aku akan membeli obat untuk nenekmu. Dan kamu tidak lagi diizinkan untuk menyelinap keluar desa untuk berburu monster, itu terlalu berbahaya, bahkan jika kamu tidak dimakan oleh monster, masih sangat berbahaya untuk bertemu dengan orang-orang dari desa lain. Baiklah. Gadis itu menundukkan kepalanya, seolah sedikit sedih. Melihat hal itu, Ali mengelus kepala gadis itu dengan sedih, lalu mengirim seseorang untuk membantu gadis itu membawa pergi mayat monster itu. Dan Ali mengajak Dev dan yang lainnya berjalan menuju sebuah rumah batu. Sebelum memasuki rumah batu tersebut, Dev menemukan ada formasi di sekitar rumah batu tersebut, namun Dev tidak memecahkannya, melainkan mengikutinya. Bagi Dev, formasi seperti ini seperti rumah bermain anak-anak, dan tidak bisa menjebak mereka. Berjalan ke rumah batu, Ali berkata kepada Dev, kalian istirahatlah dulu di sini, aku akan mengirim seseorang untuk membawakanmu makanan. Setelah berbicara, Ali berjalan keluar. Ketika Ali baru saja keluar dari rumah batu, semburan cahaya putih yang menyilaukan muncul, dan berkas cahaya muncul di sekitar seluruh rumah batu, menjebak Dev dan yang lainnya di dalam seperti sangkar. Ketika Matt melihat ini, dia terkejut sesaat, dan kemudian dia membentak Ali. Sialan, kalian yang membalas kebaikan dan sikap jahat. Tidak apa-apa jika kalian tidak memperlakukan kami dengan baik, tetapi kalian tetap menjebak kami. Dia hanya berbalik dan menatap Matt dengan dingin, dan pergi tanpa berkata apa-apa. Sial, apa orang-orang di dunia manusia akhir-akhir ini? Rasanya otak mereka sakit. Kata Matt dengan kutukan. Bukankah aku sudah lama memberitahumu bahwa hal yang paling menakutkan di dunia makhluk surgawi adalah hati manusia? Di dunia makhluk surgawi, hanya ada kecurigaan dan keraguan di antara manusia. Kata Master Palu Besi dengan senyum tipis. Manusia di alam surgawi tampaknya mengalami krisis kepercayaan yang serius. Surga di mata dunia sekuler ini tampaknya bukan surga yang nyata. Kata Dev dengan emosi. Alam surgawi adalah surga di mata para bikhu di dunia sekuler, tetapi di mata manusia nyata di alam surgawi, itu lebih seperti neraka, karena manusia di alam surgawi memiliki keinginan untuk kekuatan itu akan lebih tinggi. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, beberapa orang bisa melakukan apa saja. Jadi di dunia surga dan manusia, hal yang paling menakutkan adalah hati manusia, karena semua orang dibutakan oleh keinginan alam dan kekuatan. Jika bukan karena penindasan dari hukum langit dan bumi, dunia sekuler adalah tempat paling ideal bagi manusia untuk hidup. Kata Tuan Palu Besi dengan sangat emosional. Dev tidak berbicara, dunia sering seperti ini, mereka yang berada di dalam kota yang terkepung ingin keluar, sedangkan orang luar sangat ingin memasuki kota yang terkepung. Saat ini, di sebuah rumah rendah di desa Dashi, Yanina menyerahkan mayat monster itu kepada sang tua untuk ditangani, sementara dia sedang menyekat tangan seorang wanita tua dengan mata terbungkus kain putih di atas tempat tidur. Nenek, hari ini aku memburu monster besar. Kakak Ali berkata,
ketika aku pergi ke kota untuk menjual kulit binatang dan pil hewan besok, aku akan memberimu obat. Matamu akan segera disembuhkan. Yanina sambil menyeka tangan wanita tua itu, katanya. Anakku, dengan kemampuanmu, bagaimana kamu bisa pergi berburu di pegunungan sendirian? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada orang tuamu yang sudah meninggal? Wanita tua itu menegur Yanina dengan sangat tertekan. Pergi. Nenek, jangan khawatir, aku sangat beruntung. Hari ini, beberapa orang yang baik hati menyelamatkanku dan memukuli monster itu sampai mati untukku. Binatang itu dibunuh secara langsung. Yanina mengikuti wanita tua itu tentang kejadian di gunung. Setelah mendengar ini, wanita tua itu sedikit mengernyit dan berkata, Yanina, dari mana orang-orang yang kamu sebutkan itu? Di mana mereka sekarang? Ali mempersilahkan mereka masuk ke desa Dashi. Kata Yanina. Itu rusak. Wanita tua itu tiba-tiba berdiri, yang mengejutkan Yanina, dan kemudian wanita tua itu berkata, Yanina, bawa aku untuk menemukan orang-orang itu sekarang. Ali ini benar-benar ceroboh, bagaimana kamu bisa letakkan? Apakah mereka membawa mereka ke desa? Melihat wanita tua itu seperti itu, Yanina berkata dengan curiga, Nenek, kamu tidak perlu terlalu gugup, menurutku orang-orang itu bukan orang jahat, mereka justru mengantarku kembali. Dasar gadis bodoh, hati manusia jahat, kau tidak mengerti sama sekali, bawa aku ke sana. Wanita tua itu mendesak Yanina untuk membawa dirinya menemui Dev dan yang lainnya. Yanina tidak punya pilihan selain membantu wanita tua itu keluar dari rumah. Begitu dia keluar dari kamar, dia langsung bertemu dengan Ali. Kakak Ali, di mana kamu menempatkan orang-orang yang baru saja menyelamatkanku? Yanina bertanya pada Ali. Yang bisa melakukan apa saja. Ali, kenapa kamu nekat sekali membawa orang luar masuk ke desa? Bagaimana kamu bisa menjadi kepala desa? Nenek menegur Ali dengan sangat tidak puas. Nenek, aku mengunci ketiga orang itu di rumah batu di desa, dikelilingi oleh formasi, mereka tidak bisa keluar. Kata Ali kepada wanita tua itu. Kakak Ali, mereka adalah penyelamatku, bagaimana bisa kamu mengunci mereka? Kata Yanina yang tidak puas ketika dia mendengar bahwa Ali mengunci Dev dan yang lainnya di rumah batu. Saudari Yanina, orang-orang ini. Oke, jangan bicara tentang itu, bawa aku untuk melihat. Wanita tua itu menyela Ali, dan meminta Ali untuk membimbingnya menuju rumah batu. Ketika wanita tua itu tiba di rumah batu, dia tidak masuk, tetapi berdiri diam di luar rumah batu, tubuhnya memancarkan gelombang aura, dan bergerak menuju rumah batu. Aura manusia ini berbeda dengan kekuatan spiritual yang terpancar dari biksu lain, ini lebih seperti kekuatan pola Dao di tubuh Dev. Dev, yang terbaring bosan di rumah batu, langsung berdiri setelah merasakan nafasnya. Pada saat yang sama, Matt dan Tuan Palu Besi juga merasakan aura menyelimuti mereka. Aku tidak menyangka akan ada ahli di desa pegunungan kecil ini. Kata Matt setelah merasakan auranya. Tapi Dev terkejut, dan dia bergegas keluar dari rumah batu dalam sekejap. Di depan Dev, formasi di luar rumah batu itu hanya urusan kecil, dan mereka tidak bisa menghentikan Dev sama sekali. Melihat Dev keluar dari rumah batu dengan mudah, dan formasi sihir di sekelilingnya tidak menghalangi Dev sedikit pun, ini mengejutkan Ali dan Yanina. Matt dan Tuan Palu Besi juga keluar dari rumah batu satu demi satu, dan Ali berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Dia mengira formasi di sekitar rumah batu benar-benar dapat menjebak Dev dan yang lainnya, tetapi dia tidak ingin apa yang disebut formasi ini menjadi tidak berguna di mata Dev dan yang lainnya. Wanita tua itu juga merasa bahwa Dev dan yang lainnya keluar dari rumah batu, alisnya berkerut, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Aura yang baru saja keluar memberitahu dia bahwa 3 orang di depannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Wanita tua itu secara tidak sadar melindungi Yanina di belakangnya, dan kemudian berkata, kalian bertiga, kalian sudah berada di peringkat setengah abadi, mengapa kalian masih tertarik dengan desa pegunungan kecil ini? Dev tidak berbicara, tetapi memancarkan nafas menyelimuti wanita tua itu dalam sekejap, dan kemudian indera ilahi langsung menembus tubuh wanita tua itu dan memasuki lautan kesadarannya. Wanita tua itu berusaha mati-matian untuk melawan, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Dalam sekejap, aura dan kesadaran Dev diambil kembali, dan kemudian dia diam-diam menatap wanita tua buta di depannya.
Dev sekarang dapat menyimpulkan bahwa wanita tua di depannya adalah seorang pembudidaya iblis, milik ras iblis, bukan ras manusia. Tapi Dev tidak mengerti, wanita tua ini jelas-jelas ras iblis. Mengapa dia tinggal bersama manusia di desa pegunungan kecil ini? Selain itu, tampaknya wanita tua itu sangat melindungi Yanina. Baru saja, dia secara tidak sadar melindungi Yanina di belakang punggungnya, dan Dev benar-benar melihatnya di matanya. Nenek, kami tidak sengaja melihat Nona Yanina dikejar monster di hutan, jadi kami menyelamatkannya dan mengirimnya kembali. Kami tidak tertarik dengan desa pegunungan ini. Kami di sini sekarang, saya harap Anda tidak salah paham. Dev tidak mengungkapkan identitas wanita tua itu. Jika demikian, maka kamu harus pergi. Kami tidak memiliki apa yang kamu inginkan di desa pegunungan yang malang ini. Wanita tua itu langsung mengeluarkan perintah mengusir para tamu. Dev tidak menyangka wanita tua itu begitu lugas. Setelah beberapa saat terkejut, dia berbalik dan berjalan keluar dari desa Dashi. Karena Dev tidak diterima, Dev tidak perlu tinggal di sini, apalagi dia tidak punya rencana untuk desa batu besar ini. Dev mengikuti Matt dan Tuan Palu Besi keluar dari desa Dashi. Baru setelah Dev dan yang lainnya pergi, wanita tua itu menghela nafas lega. Dan Yanina, memanfaatkan kurangnya perhatian wanita tua itu, mengejar Dev dan yang lainnya. Tunggu sebentar. Yanina menyusul Dev dan yang lainnya. Dev menoleh dan melihat Yanina yang mengejar dengan wajah memerah, jadi dia bertanya. Nona Yanina, apakah ada yang lain? Yanina sedikit malu dan berkata, Nenek saya tidak suka orang asing, jadi jangan tersinggung, Anda menyelamatkan saya belum tahu nama Anda. Nama saya Dev. Dev tersenyum sedikit. Dev? Yanina bergumam dengan suara rendah, dan kemudian bertanya, Kakak Dev, dari mana asalmu? Melihat seberapa bagus keahlianmu. Aku, Dev membuka mulutnya, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa mengikuti Yanina dan mengatakan bahwa dia berasal dari dunia sekuler, kan? Saya khawatir Yanina belum tentu tahu di mana dan apa dunia sekuler itu. Saya dari puncak King Niu, Dev ingat lokasi sekte artefak, jadi dia berkata. Puncak King Niu? Mata Yanina membelalak, wajahnya penuh keterkejutan, tempat itu sangat jauh, aku tidak menyangka kamu akan datang dari sana. Kamu pasti sudah lama berjalan di jalan ini, saya punya daging binatang buas, ambillah, Anda dapat mengisi kembali energi di jalan. Yanina mengeluarkan tas kain, yang diisi dengan potongan daging hewan. Daging hewan ini sebenarnya tidak berguna bagi Dev dan yang lainnya, tetapi bagi Yanina, mereka sangat berharga, karena daging hewan ini juga dapat dijual untuk mendapatkan uang. Sekarang Yanina mengeluarkan daging hewan untuk Dev. Terlihat bahwa Yanina tahu bagaimana membalas kebaikannya, dan dia bukanlah tipe orang yang melupakan kebaikan demi keuntungan. Dengan cara ini, manusia di dunia surga dan manusia bukanlah semua jenis orang yang egois. Dev mengambil tas kain, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, lalu mengeluarkan liontin giok dari cincin penyimpanan. Dijiwai dengan kekuatan naga dan phoenix di liontin giok, Dev menyerahkan liontin giok itu kepada Yanina dan berkata, Nona Yanina, aku punya liontin giok di sini untukmu. Jika kamu berburu monster dengan liontin giok ini, itu bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Anda harus tahu bahwa kekuatan naga dan phoenix yang dimasuki Dev adalah kekuatan binatang dewa, dengan nafas binatang dewa. Selama itu bukan monster tingkat tinggi, Yanina memakai liontin giok ini, monster itu tidak berani mendekat. Yanina menolak beberapa kali, tapi akhirnya menerima liontin giok itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yanina, Dev dan yang lainnya memulai perjalanan ke puncak King Niu. Adapun desa Dashi, Dev tidak terlalu peduli tentang itu hanya sebuah episode dalam perjalanannya. Bersambung ke episode 240. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.